Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan umur, nikmat sehat, dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah jadikan kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu setia untuk mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan bahasan kita tentang suratul Fatihah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di 4 ayat yang pertama itu mengandung unsur ketauhidan yang luar biasa. Bahkan mufassir menjelaskan memang kenapa surat Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Ya, memang luar biasa isinya. Di ayat kelima, keenam, dan ketujuhnya ini kaitannya dengan masalah syariat, ya, termasuk masalah muamalah. Ya. Di ayat kelimanya kemarin kita sudah membahas ayat iyyaka na'budu, ya. Iyyaka dengan membaca tasdidnya, ya, dengan menggunakan tasdidnya dibaca iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu, berarti tidak ada yang lain. Na'budu, kami beribadah. Jadi kalau orang beribadah kepada selain Allah, Allah tidak akan menerima ibadahnya. Kalau manusia beribadah tidak menggunakan syariat Allah dan Rasulnya, sampai kapanpun tidak akan diterima. Ya. Kalau yang pertama menjelaskan ketauhidan, di mana seseorang ini akan diterima amal ibadahnya kalau mereka meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah ini sesuatu yang cukup luas artinya. Ya. Secara garis besar itu hablum minallah, hablum minan nas. Jadi ibadah ada yang hubungannya dengan Allah seperti puasa, zikir, salat. Tapi ada juga yang berhubungan dengan manusia. Bekerja juga ibadah. Ibadah itu bukan hanya salat. Berkata-kata baik juga ibadah. Menafkahi keluarga itu juga ibadah. Infak, sedekah juga itu ibadah. Kalau orang beriman memahami, sesungguhnya seluruh kehidupannya itu akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah kalau diniatkan dengan niat yang lurus. Ya, orang pergi untuk bekerja, maka pekerjaan yang dia lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah ketika ibadah yang dia lakukan ini betul-betul diniatkan karena Allah. Memang luar biasa ketika orang melaksanakan perintah Allah, ibadah dengan berbagai macam bentuknya yang sudah Allah ajarkan dan Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kalau yang di dalam pokoknya ajaran Islam itu ada berapa? Bunyan Islam ala khamsin. 1, syahadat. 2, salat. 3, zakat. Terus keempat, puasa. Kelima, haji. Itu ibadah yang pokoknya. Salat, kalau orang sebetulnya melaksanakan salat yang 5 waktu dan itu dijaga, terus dia kalau mampu berzakat, kalau tidak, ya apa yang mesti dikeluarkan. Lalu dia menunaikan ibadah puasa, haji pun kalau ada, kalau mampu, itu sebenarnya sudah menjadi jaminan seseorang masuk ke dalam surga. Maka ibadah ini sesuatu hal yang bagus sebetulnya, yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang yang beribadah, ya, kemarin sudah disampaikan, kalau ingin diterima ibadahnya, dia mesti ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga mesti di dalam ibadah itu lurus niatnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, itu dalam akhir surat. Nah, yang hari ini kita bahas adalah di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa iyyaka nasta'in. Allah menggunakan kata waw, berarti tidak bisa dipisahkan. Orang ibadah kepada Allah, orang sholat menyembah kepada Allah, tapi ternyata ketika dia dirundung permasalahan, datangnya ke dukun, sholatnya gak bakalan diterima. Jadi wow di sini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bahwa kalau orang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sesungguhnya selain Allah tidak ada kuasa sedikit pun. Loh, katanya dukun hebat, tidak punya kuasa sedikit pun. Illa bi'iznillah, kecuali atas izin Allah. Kan tukang sulap banyak, illa bi'iznillah. Ya, tukang tipu pun banyak sekali. Ya. Dan mereka adalah pasukan-pasukan iblis, syaitan alaihi la'natullah, yang ingin menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Ya, tidak sedikit orang karena saking ramainya permasalahan sekarang ini stres, lalu mengambil jalan pintas. Ya, ingin kaya karena malas kerja, akhirnya datang, gandain duit katanya. Ya, pokoknya mau gandain duit, gandain apapun namanya. Kalau orang minta tolong kepada Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau minta tolong kepada selain Allah,
Allah tidak akan menerima. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Ini penting. Salah satu cara kita minta tolong kepada Allah, Allah ajarkan di dalam surat Al-Baqarah. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang bahasa yang mudah, jadikanlah salat sabar dan salat sebagai penolong. Kalau orang punya masalah dalam hidup, itu hal yang biasa. Di sini kelihatan orang bermasalah semua. Punya masalah? Punya, kelihatan. Karena kalau orang nggak punya masalah, orang gila. Orang gitu nggak ada masalah. Mau makan, mau kagak, mau pakai baju, nggak ada masalah pada orang gitu. Karena hilang akal. Maka orang yang beriman itu pasti akan dihadapkan kepada permasalahan. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, Allah berikan solusi. Maka jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Luar biasa. Tidak jauh ketika orang menikah, menikah ibadah. Ada yang masih bujangan sih? Kelihatan udah punya anak semua itu. Kalau orang bujangan, ketika bujangan niatnya sudah lurus menikah, wah, calonnya juga sudah ada. Ternyata ketika sudah menikah, lah ketahuannya udah nikah. Dikirain nggak begini. Ada nggak yang begitu? Banyak. Siapa Pak? Sini nggak ada ya? Ada juga, mohon maaf. Ada orang yang ini saya ketemu dengan orangnya. Hari ini menikah, malamnya udah cerai. Doa apa yang dicari? Maka nggak usah aneh ketika kita melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, apapun bentuknya. Tidak usah aneh kalau di situ begitu besar godaannya untuk memenuhinya. Mau sholat berjamaah, berat nggak godaannya? Berat nggak? Kalau duhur nggak terlalu berat lah ya. Asar nggak berat. Yang berat itu buat orang kantoran aja kalau duhur lagi sibuk. Kalau asar tanggung. Yang berat itu biasanya subuh sama isya. Isya subuh itu sangat berat. Orang menikah, yang dibayangkan oleh anak-anak muda ketika sebelum menikah, termasuk saya yang muda dulu ya, dulunya pernah muda gitu. Itu luar biasa indahnya sebelum menikah. Tapi ternyata ketika kita menikah, indahnya lebih luar biasa lagi. Allah menganugerahkan kalau masalah itu dijamin ada. Tapi bagaimana seseorang itu menghadapi masalah sehingga setiap masalah apapun dia tidak akan pernah takut kecuali hanya Allah. Jadikan sabar, karena sabar ini luar biasa. Ya, orang sabar kalau dihadapi masalah dan luar biasa. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
ayat betul sebenarnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah menggunakan kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti. Setiap manusia di dunia ini pasti diuji oleh Allah. Gak usah nanya di sini. Ujian itu disesuaikan dengan tingkatan keimanan seseorang. Jangan merasa bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita itu yang paling berat. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah timpakan pada orang yang tingkatan keimanan jauh di atas. Nah, kita bisa ngukur diri. Ya, kalau imannya masih bawah gitu kan, ujiannya palingnya sekitar itulah. Anak SD kelas 1 mungkin nggak ujiannya SMA kelas 3 kostan segala macam, nggak bakalan ngerti. Berarti yang ngasih materi ujiannya nggak ngerti. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani, melainkan sesuai dengan kadar kemampuan. Allah akan selalu memberikan masalah kepada kita, cobaan, tapi yakin sesungguhnya apapun yang menimpa kita, Allah akan memberikan solusinya. Maka hidup orang beriman itu insya Allah gak stres. Ya. Jangan mentang-mentang karena diputus cinta sama pacarnya lalu gantung diri. Alhamdulillah. Ya, jangan, dia masih muda, yang belum menikah. Katanya jodoh susah sekarang, enggak. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Jangan juga karena ada permasalahan ekonomi hidup lalu dia bunuh diri. Allah. Orang yang beriman yakin bahwa hidup ini pasti akan diuji. Maka di akhir ayat ini luar biasa. Wa basyiris sabirin. Beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Kabar apa? Kabar yang menggembirakan. Loh, bagaimana tidak menggembirakan? Orang sabar ini kalau diuji oleh Allah, apa yang dia katakan? Alladzina idza asabathum musibah. Alladzina itu orang-orang idza asabathum musibah. Kalau menimpa kepada mereka musibah, cobaan apapun, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada anak ditinggal oleh orang tuanya, orang beriman akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kepunyaan Allah, semua akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah. Kita ini tidak ada daya. Maka Allah sampai menjelaskan, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu dalam surat Al-Hadid Allah jelaskan.
Jangan engkau merasa sedih apa yang luput darimu. Bisa jadi orang gagal proyek kalau punya proyek. Wah, sedihnya luar biasa. Nggak usah sedih. Allah tahu apa yang terbaik. Ini ada kisah nyata. Jadi guru saya itu kebetulan dari sini tuh mau ke Bandung. Itu dulu ya, belum ada Cipularang. Naik dari terminal Rambutan, naik bis. Sudah duduk di terminal itu, di bis. Nunggu penumpang, sudah penuh, dia turun lagi. Turun lagi aja. Nunggu bis selanjutnya. Padahal sebenarnya sudah lumayan kan nunggu. Bis ini jalan, terus dia turun. Dan ada bis yang masuk lagi, lalu baru dia naik. Ada selang pemberangkatan, berangkat. Ternyata di daerah Cipatat, bis yang dia naikin itu masuk ke jurang. Luar biasa. Maka kalau orang memahami sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita, syukuri. Kok hidup begini banget gitu ya. Ada ngerasain begitu? Kayak tiap hari masalah ada. Jangan khawatir. Kalau seseorang diuji oleh Allah, berarti Allah sayang dengannya. Dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza aradallahu bihi khairan yusib minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada siapapun, yusib minhu, Allah akan mengujinya. Maka hati-hati orang yang tidak pernah diuji oleh Allah. Ada nggak yang belum pernah sakit di sini? Sehat terus? Ada? Itu Fir'aun. Fir'aun sehat terus, nggak pernah sakit Fir'aun. Makanya sampai mengatakan dalam surat An-Nazi'at, wa qala ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa, dia mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi. Sombongnya Fir'aun. Oh, saya masih sehat, nggak pernah sakit. Hati-hati Pak. Allah berkuasa untuk menghinakan dan menghancurkan orang-orang yang sombong dan sombong dengan kekayaan, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu bisa melakukan seenaknya, padahal semua ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Buat orang yang beriman takut, bahkan dia tidak menginginkan jabatan, tapi dia tidak pernah lari dari jabatan amanah yang diberikan, tapi tidak pernah meminta jabatan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari melarang memberikan jabatan pada orang yang menginginkan jabatan, yang begitu semangat, yang begitu ambisius dengan jabatan. Pasti ada sesuatu dengan keinginannya itu. Maka orang beriman meyakini hidup ini adalah ujian dari Allah. Maka ketika diuji oleh Allah, dia kembalikan segala sesuatunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Maka sabar ini pahala yang Allah sediakan buat orang yang sabar itu bil ghairi hisab. Pahala yang tanpa hitung-hitungan. Luar biasa pahalanya Allah. Maka seorang suami yang sabar dengan sifat-sifat istri, ya tidak semua istri juga enak. Ya memang bisa jadi dipandang enak, di sisi lain juga nggak enak. Ada nggak di sini istrinya yang nyebelin? Insya Allah nggak ada kan? Pernah nggak dibikin jengkel dengan istri? Mungkin nggak pernah di sini, karena kelihatan suaminya soleh-soleh semua. Istri nyebelin juga nggak pernah marah, cukup senyum aja gitu.
Gimana Pak, enak nggak makanannya dulu? Senyum aja, padahal nggak enak. Enakan makan di warteg katanya. Memang luar biasa. Kalau orang pintar mengolah dalam kehidupan masalah sebesar dan seberat apapun, orang yang beriman akan diberikan jalan keluar. Maka kalau kita minta tolong kepada Allah, jadikan sabar ini sebagai penolong kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hadapi. Jangan pernah takut. Dan memang orang beriman begitu. Kalau keimanannya antara hati, lisan, dan perbuatannya sesuai, ini orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendiriannya, tidak berubah lisan, hati, dan perbuatannya sejalan. Ini orang beriman. Kalau hati, lisan, perbuatannya berbeda, orang munafik. Hatinya diisi dengan kebencian, lisannya begitu mulus, perbuatannya juga beda. Orang yang beriman dengan istiqamah ini, fala khaufun 'alaihim, luar biasa, wala hum yahzanun, nggak ada rasa takut. Orang yang beriman dan istiqamah dalam iman, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya kepada Allah. Dan yang lain sama manusia. Walaupun bukan hal yang mudah. Ada orang yang dipaksa untuk minum, padahal dia orang beriman, karena dipaksa. Akhirnya minum juga. Padahal yang maksanya anak kecil gitu kan. Ya jangan sampai begitu. Kalau orang yang beriman dan istiqamah di dalam keimanannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihatlah seorang wanita yang mulia, awwalu syahidah fil Islam, Sumayyah radhiyallahu anha. Dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan kalimat kufur, untuk mengatakan saya beriman kepada Lata wal Uzza. Tapi Sumayyah tidak mau mengatakan itu. Dia tidak mau mengotori lisannya hanya untuk mengatakan itu. Padahal penderitaan luar biasa, siksaan yang ditimpakannya luar biasa. Sampai akhirnya terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Sumayyah, nggak apa-apa mengatakan itu, tapi hati tetap beriman. Itu diantaranya Ammar bin Yasir yang melakukan itu, karena siksaan yang luar biasa. Tapi apa jawab Sumayyah? Sampaikan kepada Rasulullah SAW, aku tidak akan mengotori lisanku dengan mengatakan itu. Sampai akhirnya ditombak dari pantatnya sampai tembus. Inilah orang yang istiqamah, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf, ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surganya Allah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, karena tahu balasan yang Allah berikan. Maka orang yang sabar ketika Allah uji, karena dia yakin itu adalah ujian dari Allah, dia selalu berserah diri kepada Allah. Maka jadikanlah sabar ini sebagai penolong dalam hidup kita. Kalau jadi anak, jadi orang, jangan, kalau sekarang tahu, cengeng.
tidak mau menghadapi urusan itu, lari dari urusan. Orang yang beriman tidak pernah lari dari urusan, tidak pernah lari dari masalah. Dia akan menghadapi masalah itu dengan sebaiknya. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan salat itu juga sebagai penolong kita. Sabar bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Tapi jangan lupa, di sisi lain kita perlu doa yang luar biasa. Orang beriman itu tidak akan meninggalkan yang namanya berdoa kepada Allah. Jadi habis sholat berdoa, selesai sholat zikir doa, jangan tinggal. Doa apa saja silakan. Ada yang doa kalau habis sholat, ada juga yang doa berjamaah, silakan. Ada yang mimpin. Kalau saya lebih senang doa sendiri. Kenapa? Doa masing-masing kan beda-beda. Masing beda-beda. Mintanya sama Allah. Bisa jadi ini bikin mobil, itu bikin motor, ini bikin rumah, ini bikin nikah, ada juga. Maka kalau berdoa, yang perlu digarisbawahi adalah yakin apa yang kita minta pasti dikabulkan. Namun mesti minta. Kalau nggak minta Allah nggak bakalan ngasih. Maka orang meninggalkan doa sudah maksiat. Sama dengan tidak butuh dengan Allah, tidak pernah minta kepada Allah. Pada Allah menyuruh pada kita, ud'uni astajib. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu luar biasa. Makanya mintalah kepada Allah. Saya punya guru di Kalisari itu, Al-Hafidh Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Coba antum minta kepada Allah untuk menjadi hafidh Al-Quran. Karena ketika saya ngobrol termasuk saya gitu, dulu mungkin tidak pernah terpikir, karena namanya pergaulan luar biasa. Tapi coba kita minta kepada Allah. Pernah berdoa begitu? Hah? Belum, makanya dikasih semua. Ya. Betulan, saya ketemu dengan ustadz yang hafal Al-Quran 4 bulan. Dan itu saudaranya semua hafal Al-Quran, padahal orang tuanya nggak hafal Al-Quran. Tapi orang tuanya punya keinginan yang cukup kuat, dan dia juga tidak meninggalkan doa. Kami minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami termasuk dzurriyyah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah 186-nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang kita mesti minta sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada Muhammad, hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Allah dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan setiap permohonan kalau dia minta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, Allah baru ngasih. Bisa pinjam HP-nya? Coba. Buat saya. Makasih. Buat saya. Saya dari tadi duduk di sini. HP itu bergerak sendiri kan? HP yang tadi dipegang bergerak sendiri kan? Saya cuma melototi, coba HP-nya di desa saya. Datang sendiri nggak HP-nya? Barusan saya minta, HP-nya datang sendiri nggak? Dianterin ya, sama yang punyanya. Kenapa tadi? Karena saya minta. Dikasih kan? Dikasih? Dikasih katanya, alhamdulillah.
Ini HP orang ada di saku saya. Kenapa? Karena minta. Saya diam dari sini nanti melototin aja walaupun saya suka, nggak bakalan dikasih. Maka coba minta kepada Allah. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Allah memerintahkan kita untuk minta kepadanya. Minta apapun silakan dikasih. Cuman dua hal jangan minta semua. Satu, orang tua minta muda lagi. Jangan, nggak bakal dikabulin. Kalau saya sudah tua, ingin muda lagi bisa 17 tahun, nggak bakalan. Ya. Umur itu sudah diatur oleh Allah. Yang keduanya orang mati minta hidup. Ya. Karena ajal kalau sudah datang Allah jelaskan begitu. La yu'akhkhar. La yastakhiruna sa'atan. Nggak bisa. Ini ada di sini karena ada minta. Maka ternyata minta kepada Allah itu penting. Allah akan ngasih tadi. Falyastajibu li. Kalau kita minta Allah akan ngasih. Tapi ini di akhir ayat yang luar biasa. Supaya gampang ketika kita sama Allah itu meminta. Ya, mohon maaf, kalau saya nggak kenal dikasih kan? Kenapa tadi bisa minta atau minjem? Ada orang lain nggak kenal nggak apa-apa. Mana HP-nya? Pinjam atau minta? Dikasih kan? Nah, tapi kalau sudah kenal baik, sudah tahu karakter orangnya, ini orang yang baik, ketika diminta dikasih kan? Tuh dikasih. Dikasih kan? Minjem, mau minjem katanya dikasih. Saya lemparin lagi gitu ya. Itu minjem katanya. Jadi ketika orang dekat dengan Allah, falyastajibu li, memenuhi seruan Allah. Maka kalau ingin doa kita, mohon maaf, mustajab itu kalau disuruh datang ke masjid buru-buru. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita mesti cepat. Kalau disuruh salat karena itu menuju ampunan Allah. Suruh puasa, zakat, keluarkan zakat. Jangan ditahan-tahan harta. Ya, kalau orang kau mau ke toilet terus ditahan-tahan bagaimana? Iya, coba orang mau ke toilet sebetulnya sudah tidak ingin mengeluarkan seluruh isi yang ada di dalam perut, tapi ditahan seminggu. Jadi penyakit. Maka tidak usah aneh orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, Allah tidak menjamin hartanya. Ternyata dengan zakat itu membersihkan harta, menyehatkan jiwa, luar biasa. Dengan membuang kotoran itu, hakikatnya kita membersihkan dan juga memelihara diri. Dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Padahal kita sudah makan enak-enak, bahkan bisa jadi harga makanannya cukup mahal, tapi tetap saja dikeluarkan. Kita merasa harta itu kita yang nyari. Sudah peras keringat, banting tulang, kenapa mesti diberikan pada orang? Ingatlah di dalam harta itu ada hak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kalau di dalam surat Al-Ma'arij, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak buat siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, buat orang yang meminta ataupun juga yang tidak meminta. Jadi jadikan sabar salat sebagai penolong dalam hidup. Sesungguhnya salat ini sesuatu yang luar biasa. Kalau membahas salat luar biasa panjang nanti. Apalagi kalau udah masalah furu'iyah. Baik, ada yang boleh sampaikan? Sudah jam 1. Syukran jazilan. Ada yang boleh sampaikan? Ada yang mau protes? Ada yang mau demo di sini? Ada ya. Jangan di sini kalau mau demo. Mau nambahin? Nah ya, ada nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mau tanya tuh, ketika kita berdoa itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai suatu doa dikabulkan Allah itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Itu syaratnya apa saja? Kalau orang berdoa, apakah ada syarat-syarat supaya doa itu dijawab oleh Allah? Sebetulnya iya. Kalau ketika berdoanya ada tata caranya. Yang paling baik yang diajarkan itu, pertama kita mesti memuji Allah. Saya kalau datang ke rumah Bapak, saya sudah kenal dengan Bapak. Tahu-tahu datang ke rumah. Pinjam duit 1 juta. Ngasih nggak? Kalau nggak pulang saya. Bapak ngasih nggak sama orang begitu? Kenapa? Jadi kalau berdoa bisa, ya Allah saya minta rezeki yang banyak. Wah, macam banyak. Sebelum kita minta kepada Allah, memujilah kepada Allah. Di antaranya juga bersolawat kepada Rasulullah. Juga kita dianjurkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau bahasa yang mau minjem duit yang enak gitu. Assalamualaikum, sehat Pak Diki? Kayaknya rumah Pak Diki itu semakin mewah saja. Muji, kelihatan sama tambah ganteng aja. Istrinya juga belum ada gitu ya. Misalkan, ya masih bujangan gitu misalkan. Tambah ganteng saja, luar biasa. Gimana sehat keluarga? Alhamdulillah. Ya saya mohon maaf ini mungkin mengganggu ya. Saya sebenarnya mau pinjam duit. Ujung-ujungnya begitu. Tapi sudah dimulai dengan akhlak adab yang baik. Walaupun tidak ada, kadang bisa ngusahain. Nah, enak ya udah teman gitu kan, bicaranya juga enak. Ngasih kan? Minimal akan ngusahain. Walaupun nggak ada, apa yang ada bisa dikasih. Tapi kalau yang tadi nggak ada adab sama sekali, minta sama Allah, ya, dan mohon maaf gitu. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah tuh, apalagi yang ada waktu yang mustajab. Doa ini jangan pakai suara yang lantang-lantang. Ya Allah, ya, pakai adab. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ada tadarru'nya. Suaranya juga dipelankan. Kan mohon maaf ya kalau ini kan di depan pinjam duitnya, malu kan. Coba datangi pelan-pelan. Siapa Diki? Orang lain pun bisa jadi mungkin suaranya nggak bisik-bisik. Ya kita ngobrol, makan-makan dulu ke kantin. Ada mau pinjam duit, kan ajak makan-makan ke kantin itu. Setelah itu disampaikan, misalnya ngobrol enak, baru disampaikan. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau ketika kita memohon pun ada tata caranya. Begitu juga ketika kita mengakhiri, ya. Ada duitnya, udah dikasih nih, mohon maaf ya. Ketika pulang, nggak pakai basa-basi, langsung kabur. Gue nyesel gue pinjemin sama lu, katanya gitu. Iya, minimal kalau pulang sudah dikasih sama Allah. Aduh, kalau kita sudah kasih pinjam duit sama orang, makasih ya, makasih udah bantu, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Padahal minjem, ya, insya Allah akan saya bayar tepat waktu. Kan enak bicaranya. Ketika kita memohon pada Allah pun, gunakanlah adab-adab di dalam berdoa. Insya Allah waktunya nggak cukup. Tapi yang paling penting di antara semua itu, yakinlah bahwa apa yang kita minta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Dan yang ketiganya, tadi apapun yang Allah perintahkan, penuhi. Apapun yang Allah larang, jauhi. Insya Allah itu akan mudah ketika minta. Anak soleh itu kalau ada maunya, insya Allah gampang. Ya. Yang rajin sholatnya, puasanya rajin, sama orang tua akhlaknya baik. Ketika ada maunya, insya Allah gampang. Beda dengan orang yang bandel. Pernah lihat tuh orang yang bandel? Ya disuruh sama orang tua, enggak. Sering ngelawan. Ketika satu saat ada maunya, kan?
Datang itu baik-baik baru kalau ada maunya. Karena lihat tuh anak biasanya agak lain biasanya sikapnya ini tahu-tahu baik sama kita. Ternyata ada maunya. Pengalaman tuh ya. Kalau ada maunya pasti baik-baik. Kalau nggak ada maunya, nggak ada kepentingan. Orang yang begini, mohon maaf kalau anaknya anak yang bandel, durhaka, sering ngebangkang, agak susah juga kasih. Kalaupun toh dikasih, pasti ngasihnya bukan sesuatu yang baik. Ya, orang tua kalau ngasih sama anak didik, pasti ngasihnya juga sama, kalau bahasa Sunda itu nyungkun, apa nyungkun? Ada orang Sunda ya, udah selesai berarti nggak usah dilanjutkan. Ngasih tapi nggak enak tuh. Ya. Kalau bahasanya orang kafir silakan dikasih rezeki, puas-puasin di dunia. Awas ya, nanti di mil akhir gua adab. Ya silakan, mau main puas-puasin. Jangan balik lagi ya, kata orang tua gitu. Itu nyungkun begitu. Dikasih. Tapi jangan balik lagi ya. Apapun silakan ambil semuanya. Tapi awas kalau balik lagi, dan diancam luar biasa. Kalau anak soleh nggak, cepat pulang ya. Kalau anak soleh. Kalau orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa pada Allah, kalau minta insya Allah gampang. Tapi bisa kira sudah jam 1, ada yang boleh sampaikan lagi? Nggak ada. Cukup ya. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan doa, karena doa itu senjatanya juga luar biasa. Bahkan mesti sama doa orang yang zalim. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum